Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi ila tariqil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 agama yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran untuk mapel usul fikih. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita bahas tentang hukum ittiba. Selanjutnya kita akan membahas tentang taklid. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebagaimana telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa dalam menjalankan hukum-hukum Allah, baik berupa ubudiyah maupun amaliyah, muamalah, ini umat Islam tidak semua mampu berijtihad. Bahkan juga tidak semua mampu ittiba atau mengikuti pendapat mujtahid, tapi dengan mengetahui sumber hukum atau dasar-dasarnya. Sebagian besar umat Islam bahkan hanya mampu bertaklid. Taklid itu apa? Taklid adalah meniru. Secara bahasa berarti meniru. Secara istilah menerima pendapat orang tanpa mengetahui dari mana sumber pendapatnya. Nah, ini taklid. Maka kalau kita mau objektif melihat kecenderungan umat Islam mayoritas dalam menjalankan amaliyah sehari-hari, baik amaliyah yang kaitannya dengan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, itu sebagian besar masih taklid. Kemudian ini persamaan dan perbedaan ittiba taklid kemarin sudah kami sampaikan. Langsung ke hukum taklid. Hukum taklid nanti lebih detail kita lihat, tapi ini secara umum ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, menghukumi haram pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi jelas ini kalau yang bertentangan dengan syariat ditiru maka haram. Nah, ini tidak usah pakai hukum pendekatan taklid pun, semua yang menyimpang dari syariat tentu haram untuk dilaksanakan. Apalagi kita atau umat Islam meniru perbuatan yang menyimpang kepada orang tertentu dengan tanpa mengetahui tujuannya, maka haram. Yang kedua, mubah, taklid diperbolehkan pada mujtahid sambil berusaha mencari kebenaran hukumnya. Maksudnya meniru, tapi meniru kepada yang sudah ahli ijtihad, sudah terbukti kealimannya, sudah terbukti keilmuannya, sudah terbukti kejujurannya, sudah terbukti kedobitannya dan sebagainya. Yang ketiga, dihukumi wajib taklid pada sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika itu adalah sudah jelas amaliyah atau ubudiyah yang terkait dengan kesunahan dari Rasulullah, maka wajib diikuti, tidak boleh mengikuti cara-cara yang lain. Misalnya menjalankan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, kemudian menjalankan puasa Senin dan Kamis dan seterusnya. Ini walaupun tidak mengetahui dasarnya atau dalilnya, tapi karena ini sudah masyhur bahwa itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah, maka ketika mau menjalankan kesunahan seperti itu wajib mengikuti, wajib bertaklid dengan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Anak-anakku, untuk menambah hasanah kita kaji lagi makalah yang kemarin. Ini untuk ketentuan taklid secara pengertian. Ini tadi sudah, kalau di sini kalian sudah saya kirim ini di grup, nanti bisa dibuka lebih detail. Ada beberapa pengertian ya. Ini
Kemudian kita lihat pendapat ulama usul fikih ya. Pendapat ulama usul mengenai taklid. Nah, ini menyampaikan menerima sebuah gagasan seseorang tanpa mengetahui dari mana asal muasalnya ataupun landasan dari gagasan seseorang tersebut. Ulama lain seperti Imam Al-Ghazali, As-Shawkhani dan beberapa ulama yang lain mengartikan taklid memiliki inti dari maksud dan tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh para ulama usul yang tadi. Muhammad Rashid Ridho berpendapat bahwa definisi taklid terdapat dalam tafsir Al-Manar, mengamalkan gagasan seseorang yang dipandang memiliki integritas tinggi mengenai hukum agama Islam tanpa menelusuri lebih dulu kebenarannya, kebaikannya serta manfaat atau tidaknya dari gagasan hukum yang disampaikan orang tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, ini maksudnya ketika memang kita tidak mengetahui karena belum mempelajari, maka kita boleh mengikuti orang yang ahli. Kita tanya sedang ketentuan ibadah tertentu dan kita ikuti orang tersebut, itu diperbolehkan. Dari sekian banyak definisi dan penjelasan tentang taklid, maka kalau di sini yang membuat makalah ini menyimpulkan ya, taklid adalah suatu perbuatan atau perilaku untuk mengikuti pendapat ataupun gagasan seseorang secara mentah-mentah tanpa keraguan sedikit pun dan tidak adanya penelusuran terlebih dahulu akan kredibilitas maupun kualitas gagasan tersebut dari segi dalil-dalil landasan yang mengikutinya. Yaitu taklid intinya mengikuti pendapat orang dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Anak-anakku, kita lihat hukum bertaklid sejalan dengan pembahasan yang telah disinggung di awal bahwa seorang yang belum memiliki predikat mujtahid maka diharuskan menjadi pengikut atau makmum kepada orang yang sudah memiliki predikat mujtahid, khususnya mujtahid mutlak yang sudah tidak diragukan ya. Nah, siapa mujtahid mutlak? Para ulama yang telah menyandang predikat yang keilmuannya sudah tidak diragukan oleh ulama-ulama yang lain. Maksudnya para ulama sudah, jumhur ulama sudah mengakui kedhobitannya, kefaqihannya dan seterusnya. Nah, yang terkenal ini adalah 4 imam mazhab: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hambal, atau terkenal dengan sebutan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, ini kalau mau bertaklid ya mengikuti pendapat dari imam-imam mujtahid itu. Sebagian ulama usul fikih berpendapat bahwa sebagian besar telah bermufakat bahwa tidak ada lagi seorang pun yang telah berhasil menggapai predikat sebagai mujtahid mutlak tersebut. Seorang yang menyandang predikat sebagai mujtahid mutlak ataupun mujtahid mutsaqil sudah tidak dapat ditemukan kembali semenjak usainya periode Imam Syafi'i. Ini menurut Ibnu Hajar. Artinya kalau sekarang kita tidak mengikuti pendapat imam mazhab, tidak makmum dengan para mujtahid, maka menurut pendapat ini sudah tidak terjamin kualitas keilmuan kita. Maka secara tidak langsung berarti kita memang harus bertaklid, tapi sambil mencari, mempelajari, memahami sumber-sumber hukum Islamnya. Nah, ini terdapat firman Allah mengharuskan seseorang untuk bertaklid kepada seorang mujtahid dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu
yastambituna. Dan kalaulah mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya atau akan mampu mengetahuinya dari mereka mengikuti Rasul dan ulil amri. Memang ada ketentuan bertaklid, maka bertaklid untuk hal-hal yang syar'i ini diperbolehkan. Nah, ini taklid ada beberapa tingkatan. Yang pertama bertaklid keseluruhan, taklid al-mahri, sebagaimana mayoritas orang awam melakukan mengenai seluruh hukum Islam. Mereka bertaklid kepada seorang atau imam mujtahid. Yang kedua bertaklid dalam beberapa bidang hukum saja. Para ulama memiliki kompetensi untuk beristihad dalam bidang mazhab, bidang fatwa dan bidang tarjih. Mereka didudukkan sebagai seorang mujtahid hanya dalam beberapa segi bidang saja yang dikuasainya. Nah, artinya ada orang awam yang murni peribadahannya mengikuti ulama, tapi ada orang-orang yang khusus ya, tidak, yang para kiai, para ulama itu tidak semuanya taklid. Ada yang ittiba, bahkan dia boleh berijtihad untuk mengeluarkan fatwa dalam persoalan-persoalan kekinian, termasuk ulama-ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia MUI menentukan halal dan haramnya sebuah perbuatan masyarakat di era kekinian. Maka itu sudah bukan orang awam. Maka ini bisa dikatakan sudah tingkatan taklid yang kedua. Yang ketiga taklid dalam perkara-perkara istimbat. Nah, ini dilakukan oleh para mujtahid muntasib, mujtahid yang tidak mutlak tapi dia sudah diakui keilmuannya sehingga dia menetapkan hukum. Nah, ini kalau mungkin yang tadi yang MUI itu ya, terus NU dalam Bahthul Masail, kemudian Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih, itu bisa dikategorikan tingkatan ketiga ini. Mereka sudah beristimbat, menetapkan hukum. Metode menetapkan hukum para imam mazhab, para ulama sebelumnya itu digunakan untuk beristimbat, untuk memutuskan atau menetapkan hukum-hukum kekinian. Nah, ini ada syarat taklid, ada banyak ini ya. Yang pertama, diwajibkan memahami secara keseluruhan berbagai ketentuan imamnya dalam perkara yang diikuti, seperti halnya syarat dan kewajibannya. Misalnya kita mengikuti Imam Syafi'i dalam hal sholat, maka harus tahu tentang syarat dan rukun sholat. Bahkan kalau sholat tidak hanya sholatnya, tapi dari wudhunya, syarat dan rukun wudhu sampai syarat dan rukun sholat harus mengetahui ketentuan dari Imam Syafi'i seperti apa, terus kita ikuti. Tidak boleh kita mencampur adukkan pendapat imam mujtahid atau imam mazhab. Nah, kemudian jika mengikuti mazhab Hanafi dalam perkara saling bersentuhannya kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya tidak menghilangkan suatu wudhu, maka dia juga harus mengikuti berbagai ketentuan yang diwajibkan oleh Imam Hanafi dalam perkara wudhu. Nah, ini kalau kita mengikuti pendapat Imam Hanafi dalam hal wudhu, Imam Hanafi itu ketentuan batalnya wudhu tidak sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, laki-laki perempuan yang bukan muhrim bersentuhan batal wudhunya. Tapi kalau Imam Hanafi tidak. Kalau kita ikut Imam Hanafi, cara wudhunya, syarat dan rukun wudhunya juga harus ikut Imam Hanafi. Maka memang harus belajar. Kemudian tidak bertaklid sesuai dilakukannya perkara yang akan ditaklidkan tersebut. Tidak bertaklid sesuai dilakukannya perkara yang akan ditaklidkan tersebut. Maksudnya ini ada contoh ya. Ini huruf-hurufnya ini ada keliruan. Contohnya, Umar merupakan seorang muslim yang menganut mazhab Syafi'i. Pada suatu siang di bulan Ramadan, Umar teringat bahwa pada malam hari sebelumnya ia tidak mengucapkan niat puasa. Padahal dalam mazhab Syafi'i niat puasa adalah syarat wajib atau bahkan rukun puasa.
Nah, kemudian pada siang hari tersebut Umar memutuskan untuk berpindah haluan ke mazhab Maliki yang notabene mazhab Maliki tidak mewajibkan berniat. Bertaklid semacam ini memiliki hukum khilaf, boleh dilakukan apabila tidak ada suatu kesengajaan dan boleh mengetahui hukum mazhab yang dianutnya. Nah ini bertaklid dalam kondisi terdesak daripada membatalkan puasa. Kalau sudah kadung ada kebolehan, termasuk, tapi akan lebih baik kalau sejak awal itu sudah mengikuti satu pendapat imam mazhab. Tidak diperkenankan memilih pendapat yang mudah-mudah saja. Maksudnya orang yang akan bertaklid tidak diperbolehkan mengikuti mazhab berdasarkan keringanannya, karena pengen sing gampang gitu. Nah, kalau di Indonesia memang mayoritas mengikuti pendapat Imam Syafi'i, selain karena kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu dari Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i terkenal sebagai imam mujtahid yang ikhtiyat, yang paling berhati-hati dalam memutuskan hukum Islam. Berikutnya, bertaklid harus kepada seorang imam yang telah menyandang predikat sebagai mujtahid mutlak. Tidak boleh bertaklid dengan yang imam atau ulama yang ecek-ecek ya. Nah, kalau sekarang kan 4 imam sudah tidak ada yang mengikuti yang Syafi'iyah atau Hanafiyah, maksudnya ulama-ulama pengikut imam-imam tersebut gitu. Jadi maka kalian akan mengenal dengan istilah sanad. Kalau dirunut sanadnya, kalian ikut ulama siapa, ulama itu muridnya siapa, lah gurunya ulama tersebut muridnya siapa, terus disambungkan ke atas sebisa mungkin yang ada sanad keilmuan kepada para imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi maupun 2 imam yang lainnya. Tidak diperkenankan menggabungkan 2 pendapat imam dalam satu persoalan hukum atau qadhiyah yang berujung tidak disahkannya oleh masing-masing imam. Ya, contoh wudhu, ya, misalnya Khalid hanya mengusap sebagian kepalanya saja, layaknya hukum yang terdapat dalam pendapat Imam Syafi'i. Nah, karena kalau Imam Syafi'i ketika mengusap kepala sebagiannya boleh. Nah, sejalan kemudian kulit si Khalid bersentuhan dengan seorang lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa syahwat. Nah, Khalid merasa wudhunya tidak batal karena dalam hal ini ia mengikuti Imam Maliki. Setelah itu Khalid tetap melaksanakan ibadah sholat. Nah, taklid semacam ini tidak dibenarkan karena mencampur adukkan satu perbuatan dari 2 imam. Ya, kasusnya kalau mengikuti pendapat Imam Malik tidak hanya mengusap sebagian kepala, tapi mengusap setengah kepala, bahkan kebanyakan seluruh kepala. Nah, itu syarat-syarat bertaklid. Nah, anak-anakku, itu penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Silakan anak-anak tetap mempelajari sendiri lebih detailnya di buku-buku, kitab-kitab yang akan kalian jadikan referensi. Demikian di perpus juga ada banyak kitab-kitab tentang ittiba, tentang taklid, tentang ijtihad ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mari anak-anakku, pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.